Sebelum manusia mengenal agama, sebelum ada kitab, sebelum ada nama Tuhan, yang ada hanya satu hal, ketakutan. Manusia purba hidup di dunia yang tidak bisa ia pahami. Petir menyambar tanpa peringatan, gunung meletus tanpa alasan, matahari menghilang setiap malam. Bagi kita, itu biasa. Bagi mereka, itu misteri besar. Otak manusia punya satu sifat alami. Ia tidak tahan pada ketidaktahuan. Ketika tidak tahu penyebab sesuatu, pikiran akan menciptakan jawaban, dan dari sinilah semuanya mulai. Petir dianggap kemarahan langit, hujan dianggap hadiah makhluk tak terlihat, kematian dianggap hukuman kekuatan gaib. Fenomena alam yang sebenarnya netral mulai dipersonifikasikan. Langit menjadi sosok, bumi menjadi sosok, matahari menjadi sosok. Para peneliti sejarah pemikiran menemukan bahwa hampir semua peradaban awal manusia memulai kepercayaan dari rasa takut terhadap alam dan kebutuhan untuk menjelaskan apa yang tidak dipahami. Itu bukan kebodohan, itu cara otak bertahan hidup. Karena manusia merasa ada sesuatu yang berkuasa, ia menjadi lebih berhati-hati, lebih patuh, lebih teratur. Rasa takut memberi rasa aman palsu, dan perlahan ketakutan berubah menjadi penghormatan, penghormatan berubah menjadi ritual, ritual berubah menjadi kepercayaan. Manusia mulai memberi persembahan pada api, berdoa pada langit, memohon pada bumi, bukan karena mereka melihat Tuhan, tetapi karena mereka membutuhkan makna. Dan di titik itu, lahirlah sesuatu yang sangat penting dalam sejarah manusia, bukan Tuhan itu sendiri, tetapi konsep tentang Tuhan. Menariknya, perjalanan manusia tidak berhenti di sana, karena ribuan tahun kemudian, sebagian manusia mulai bertanya, apakah Tuhan yang kita sembah benar-benar Tuhan? Atau hanya bayangan dari ketakutan kita? Dan pertanyaan itu masih hidup sampai hari ini. Setelah manusia merasa takut pada alam, sesuatu mulai berubah. Rasa takut yang awalnya liar, perlahan menjadi lebih terarah. Manusia mulai mengamati pola. Matahari selalu terbit dari arah yang sama. Musim datang dan pergi dengan ritme. Hujan turun setelah awan gelap muncul. Dari pengamatan sederhana itu, lahirlah kesimpulan yang sangat manusiawi. Semua ini pasti dikendalikan oleh sesuatu. Dan sesuatu itu dibayangkan seperti manusia, karena otak manusia hanya punya satu referensi kesadaran, dirinya sendiri. Maka petir dianggap punya kemauan, matahari dianggap punya kehendak, angin dianggap punya emosi. Fenomena alam tidak lagi sekadar kejadian, tetapi menjadi makhluk. Di berbagai peradaban kuno, matahari disembah sebagai dewa, langit dianggap penguasa kehidupan, bumi dianggap ibu yang memberi makan. Para peneliti sejarah menunjukkan bahwa hampir semua budaya awal memberi nama dan sifat manusia pada kekuatan alam, karena manusia mencoba memahami dunia melalui pengalaman dirinya sendiri. Ini disebut antropomorfisme. Memberi bentuk manusia pada sesuatu yang bukan manusia, dan dari sinilah para dewa lahir. Ada dewa matahari, dewa hujan, dewa perang, dewa kesuburan. Semakin kompleks kehidupan manusia, semakin banyak pula dewa yang muncul. Karena setiap ketakutan baru menciptakan sosok baru untuk disembah. Menariknya, manusia tidak hanya menyembah, mereka mulai bernegosiasi. Jika panen gagal, mereka memberi persembahan. Jika penyakit datang, mereka membuat ritual. Jika perang terjadi, mereka berdoa. Kemenangan seolah-olah para dewa bisa dipengaruhi. Seolah-olah alam punya perasaan dan manusia bisa membujuknya. Di titik ini, sesuatu yang lebih dalam sebenarnya sedang terjadi. Manusia bukan hanya menciptakan dewa. Manusia sedang menciptakan rasa kendali di dunia yang sebenarnya
tidak bisa ia kendalikan. Karena merasa ada yang mengatur, lebih menenangkan daripada merasa sendirian di alam semesta. Dan mungkin sampai hari ini, sebagian dari kita masih melakukan hal yang sama. Bukan karena bodoh, tapi karena manusia selalu ingin merasa aman, dan rasa aman seringkali lebih penting daripada kebenaran. Ketika jumlah manusia semakin banyak, kehidupan menjadi semakin rumit. Ada konflik, ada perebutan wilayah, ada kekerasan, ada ketidakadilan. Dan di tengah kekacauan itu, manusia mulai menyadari satu hal. Mereka butuh aturan. Awalnya aturan itu sederhana. Jangan mencuri, jangan membunuh sesama kelompok, hormati pemimpin. Tapi aturan saja tidak cukup, karena manusia bisa melanggar. Jika tidak ada konsekuensi, maka muncul ide yang sangat kuat. Aturan ini berasal dari dewa, bukan dari manusia. Dengan begitu, melanggar aturan bukan hanya salah secara sosial, tapi juga dosa secara spiritual. Dan di titik inilah agama mulai terbentuk. Ritual dibuat lebih terstruktur, upacara menjadi rutin, doa memiliki tata cara, dan muncul kelompok baru dalam masyarakat, orang yang dianggap lebih dekat dengan dewa. Pendeta, dukun, pemuka spiritual, mereka menjadi jembatan antara manusia dan kekuatan gaib. Dalam banyak peradaban, kelompok ini bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik dan moral masyarakat. Karena siapa yang mengontrol rasa takut manusia? Ia mengontrol manusia itu sendiri. Namun ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekuasaan. Agama memberi manusia makna. Penderitaan tidak lagi acak, tetapi dianggap ujian. Kematian tidak lagi akhir, tetapi dianggap perjalanan. Kesalahan tidak lagi sekadar tindakan, tetapi menjadi dosa yang bisa ditebus. Manusia akhirnya merasa hidupnya punya arah. Tapi tanpa sadar, sesuatu juga berubah. Tuhan yang awalnya misterius mulai diberi aturan. Manusia, Tuhan punya larangan, Tuhan punya hukum, Tuhan punya hukuman. Dan semakin kompleks agama berkembang, semakin mirip Tuhan dengan manusia. Punya kemarahan, punya kecemburuan, punya favorit. Seolah-olah manusia menciptakan Tuhan menurut gambaran dirinya sendiri. Pertanyaannya bukan apakah agama salah, tapi berapa banyak dari keyakinan kita benar-benar berasal dari Tuhan, dan berapa banyak yang berasal dari manusia. Setelah ribuan tahun manusia menyembah, muncul satu pertanyaan yang tidak nyaman. Dari mana sebenarnya ide tentang Tuhan itu muncul? Apakah benar datang dari luar manusia, atau justru lahir dari dalam dirinya sendiri? Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia mulai mempelajari tubuhnya sendiri. Otak, saraf, kesadaran. Dan perlahan ditemukan sesuatu yang mengejutkan. Pikiran, emosi, bahkan pengalaman spiritual berhubungan dengan kerja sistem saraf manusia. Artinya, apa yang kita rasakan sebagai kehadiran bisa saja muncul dari proses di dalam diri. Beberapa pemikir mulai berpendapat bahwa konsep tentang jiwa, roh, dan Tuhan mungkin berkembang dari kemampuan otak manusia untuk membayangkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Bukan berarti Tuhan tidak ada, tetapi persepsi manusia tentang Tuhan selalu melewati pikiran manusia, dan pikiran manusia terbatas. Menariknya, hampir setiap budaya di dunia memiliki gambaran Tuhan yang berbeda. Ada Tuhan yang penuh kasih, ada Tuhan yang penuh murka, ada banyak Tuhan, ada satu Tuhan. Perbedaannya bukan pada realitas, tetapi pada cara manusia memahami realitas, karena manusia selalu melihat Tuhan melalui lensa dirinya sendiri. Jika seseorang tumbuh
dalam ketakutan. Ia melihat Tuhan menakutkan. Jika seseorang tumbuh dalam kasih, ia melihat Tuhan penuh cinta. Mungkin masalah terbesar bukan pada Tuhan, tetapi pada gambaran kita tentang Tuhan. Karena selama manusia belum mengenal dirinya, ia akan terus menciptakan Tuhan sesuai luka, harapan, dan ketakutannya. Dan di titik ini, perjalanan spiritual mulai berubah arah. Dari mencari Tuhan di luar, menjadi memahami sesuatu di dalam. Mungkin yang berubah bukan Tuhan, tetapi kesadaran manusia. Setelah perjalanan panjang manusia dari takut pada alam, menciptakan dewa, membangun agama, hingga mempertanyakan pikirannya sendiri. Akhirnya kita sampai pada satu titik sunyi. Pertanyaan yang sama, yang mungkin pernah muncul di dalam hatimu. Apakah aku mencari Tuhan atau mencari rasa aman? Karena sejak awal, manusia memang selalu ingin merasa tidak sendirian. Di tengah dunia yang luas, di tengah hidup yang tidak pasti, di tengah kematian yang misterius. Keyakinan memberi ketenangan, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, perjalanan spiritual tidak berhenti pada keyakinan. Ia bergerak menuju kesadaran. Semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia melihat sesuatu yang berbeda, bahwa ketakutan muncul dari pikirannya, bahwa harapan muncul dari pikirannya, bahwa gambaran Tuhan juga dipengaruhi pikirannya. Dan di titik tertentu, pencarian berubah arah. Bukan lagi mencari Tuhan di langit, tapi memahami keberadaan di dalam diri. Banyak tradisi kebijaksanaan kuno mengatakan bahwa mengenal diri adalah pintu mengenal Tuhan. Bukan karena manusia adalah Tuhan, tetapi karena kesadaran manusia adalah satu-satunya tempat di mana manusia bisa merasakan keberadaannya. Mungkin selama ini yang berubah bukan Tuhan, tetapi cara kita melihat. Dulu kita melihat Tuhan sebagai penguasa yang jauh, lalu sebagai hakim, lalu sebagai penyelamat. Dan suatu hari, sebagian manusia mulai melihat Tuhan sebagai sesuatu yang dekat, sangat dekat, bahkan lebih dekat dari pikirannya sendiri. Di titik itu, iman tidak lagi berasal dari rasa takut, tetapi dari pengenalan, dan mungkin itulah yang disebut sebagian orang sebagai makrifat. Bukan menemukan Tuhan yang baru, tetapi menyadari bahwa sejak awal Dia tidak pernah jauh.